Oke, hello guys, balik lagi sama gue PG. Hari ini kita akan belajar tentang modulo. Oke, first thing first, apa itu modulo? Jadi, kalau kemarin kita udah belajar tentang rumus ini. Contohnya 5 sama dengan 1 kali 3 ditambah R, gimana R-nya sama dengan 2. Nah, R ini adalah hasil dari modulo. Karena kalian kalau gue bilang 5 mod 3, itu akan menghasilkan R yang ini, resigunya. Jadi, modulo itu dengan kata lain adalah sisa bagi. Kalau gue bagi 5 dengan 3, sisanya itu berapa? Sisanya itu adalah 2. Karena 5 akan sama dengan 1 kali 3 gimana sisanya adalah 2. Nah, itu adalah definisi formal modulo. Dan gak mungkin kalian penasaran kalau modulonya negatif gimana. Misalnya kayak minus 9 mod 5, ini hasilnya berapa? Minus 4 aku berapa? Nah, daripada pusing, kita bentuk aja minus 9 sama dengan sesuatu dikali 5 ditambah residu. Residu ini harus positif, maka minus 9 akan sama dengan min 2 kali 5 ditambah resikonya 1. Maka dari sini kita bisa berkesimpulan bahwa min 9 mod 5 akan sama dengan 1. Itu untuk modulo negatif. Next, kita akan masuk ke kongruensi modulo. Kalau gue punya 2 buah angka 3 mod 5, itu hasilnya berapa? 3. Dan 8 mod 5, itu hasilnya berapa? 3 juga. Nah, kalau ada 2 buah bilangan yang punya hasil modulo yang sama terhadap sebuah bilangan tertentu, A mod M sama dengan X, B mod M sama dengan X, maka kita bisa ngegabungin ini sebagai 3 kongruen dengan 8 dalam mod 5. Ini artinya sama dengan 3 biji ini artinya kongruen. Mod 5 ini kongruen dalam apa? Jadi ini basically bilang 3 mod 5 akan sama dengan 8 mod 5 gitu. Dan kalau kalian bukan cuma 3 gang 8 yang kongruen dengan mod 5, 13 juga, 18 juga, terus minus 2 juga, minus 7 juga. Buat ngelis angka-angkanya, kalau kalian lihat kartunya di sini, ini tuh jaraknya 55. Maka kita bisa bilang semua bilangan yang kongruen dalam mod 5 itu 3 kongruen 8 mod 5. Bilangan-bilangan lainnya agak apa aja? Agak 3, agak 8, agak 13, agak 18, dan seterusnya. Ini jaraknya 5 sesuai dengan modulonya. Dan ini min 2, min 7, dan seterusnya. Jadi kalau disuruh ngelis semua bilangan yang kongruen dengan ini, maka kalian lakukan seperti ini. Oke, itu tentang kongruensi. Oh iya. Nah, kalau kalian bingung, 3 kongruen dengan 8 mod 5, ini juga bisa kita tulis sebagai X yang kongruen dengan 8 mod 5. Kan kita mau nyari semua bilangan yang kongruen dengan 8 mod 5 atau kongruen dengan 3 mod 5. Nah, X ini bisa kita tulis sebagai X min 8 bagi 5 harus bilangan bulat. Maka semua X yang memenuhi persyaratan ini adalah kongruen dengan 8 mod 5 gitu. Oke, lanjut, kita akan membahas tentang aritmatika modulo. Aritmatika modulo itu diapain? Basically itu adalah sama modulo yang diotak-atik. Misalnya kayak kita punya 3 mod 5 dan 8 mod 5. Oke, alias kita bilang 3 kongruen dengan 8 mod 5. Nah, apa yang terjadi kalau 3-nya ini kita tambahin 2 dan 8 ini kita tambahin 2? Well, hasilnya sama aja, 5 akan kongruen dengan 10 mod 5. Jadi untuk penjumlahan atau pengurangan itu tidak akan mengubah hasil modulo. Akan mengubah kekongruenan modulo. Kongruenan modulo selama dua-duanya di plus minus dengan angka yang sama. Nah, gimana dengan kali bagi? Untuk kali, 3 akan berubah. 3 kongruen dengan 8 mod 5. Maka kalau kita kali 3 misalnya 9, jadi kita kali 3 akan kongruen dengan 24 mod 5. Hasilnya akan sama-sama aja. Tetapi kalau pembagian,
4 mod 8 dengan 12 mod 8. Oke, ketika kita ngebagi gua ini, kita bagi jadi gua mod 8 dan ini akan jadi 6 mod 8. Ini udah kita lagi sama. Selanjutnya kita akan bahas inverse modulo. Inverse modulo itu apa? Kalau di aljabar biasa, kalau kita punya A, sebuah bilangan A, kita kaliin dengan inverse-nya, hasilnya harus 1. Kalau matriks juga, kita punya matriks 2 kali 2, kita kaliin dengan inverse-nya, hasilnya akan matriks identitas. Nah, kalau modulo mirip. Modulo berarti let's say kita mau nyari inverse dari 3 mod 5. Inverse dari ini artinya itu apa? Artinya kita itu mau mencari 3 dikali suatu bilangan akan kongruen dengan 1 mod 5. Oke, inverse dari 3 mod 5 berarti kita mau mencari 3 kalau dikali sesuatu hasilnya akan 1 mod 5. Dan sesuatu ini adalah kita tahu 2. Bisa 2, bisa berapa lagi? Bisa 7. Bisa berapa lagi? Bisa 12. Bisa berapa lagi? Bisa minus 3 and so on. Nah, angka-angka ini dapat dari mana? Mirip sama yang tadi, kita akan bentuk 3x. Kita akan bentuk 3x kongruen dengan 1 mod 5. Ini artinya apa? Kita bisa bentuk 3x akan sama dengan 1 ditambah 5 kali suatu bilangan bulat. X akan sama dengan 1 ditambah 5 kali suatu bilangan bulat per 3, dan ini hasilnya harus elemen real. Dan K yang paling dekat yang memenuhi berapa? K yang paling dekat adalah K sama dengan 1. Ketika K sama dengan 1, kita peroleh X sama dengan 1 ditambah 5 bagi 3 alias 2. Dan kita dapat 2 di sini. Sesuai. Nah, angka-angka berikutnya seperti biasa kita tinggal plus minus sama 5. 2, 7, 12, and so on. Di sini minus 3, minus 8, and so on. Itu untuk inverse dari modulo. Oke, jadi segitu aja video gue tentang modulo kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya dan mendapat sesuatu yang baru. Kalau enggak juga ya udah, kalau masih belum ngerti silahkan diulang lagi videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.